Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis, Ibu Ida Faridatul Hasanah MPD, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kedua kalinya, selawat beriring salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah uswatun hasanah yang patut kita contoh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Kemukjizatan Al-Quran dan ayat muhkamat dan ayat mutasabihat. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang saya sendiri, Gina Amalia, sebagai moderator, dan rekan saya Mufti Abdul Aziz, Siti Mundaria, dan Anggita Elsa Pramesti. Selanjutnya, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Mufti Abdul Aziz. Kepada Saudara Mufti Abdul Aziz, kami persilahkan. A. Kemukjizatan Al-Quran. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau dikuatkan dengan berbagai mukjizat seperti membelah bulan, Al-Quran, dan sebagainya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih bisa disaksikan adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang abadi sampai hari kiamat. Ciri-ciri mukjizatan Al-Quran adalah dia merupakan kitab suci yang luar biasa hebatnya, baik ditinjau dari segi keindahan, susunan bahasa, ataupun dari isinya. Dia diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang menentang semua orang kafir untuk menandinginya. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24, Yunus 37 dan 39. Tapi sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, bila kamu sekalian ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami berupa Al-Quran, buatlah satu surat saja yang sepadan dengan salah satu surat Al-Quran dan melakukannya dan pasti tidak akan bisa melakukannya. Takutlah kepada api neraka yang bahan bakar dari manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Mukjizat yang diberikan Allah kepada setiap Rasul disesuaikan dengan keistimewaan kaum di mana Rasul itu diutus. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat tongkat untuk mengungguli kehebatan sihir dan berkembang saat itu. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizatan bisa menghidupkan orang mati untuk menentang kemajuan ilmu kedokteran saat itu. Kalau kita mati, semua mukjizat terdahulu bersifat indrawi yang bisa dirasakan atau dilihat, yang sudah barang tertentu pengaruhnya terbatas pada waktu tertentu dan terbatas pada risalah tertentu juga. Ketika risalah dipungkasi dengan Islam, Allah memberikan mukjizat yang abadi sampai akhir zaman demi memelihara agama Islam, mendukung kenabian Rasulullah SAW. Kemukjizatan yang paling cocok bagi risalah akhir zaman yang menjadi pemungkas risalah Samawiyah dan paling cocok untuk menghadapi berbagai level masyarakat adalah kemukjizatan ilmiah.
Dengan demikian, kemujizatan ilmiah Al-Quran akan dikenali oleh manusia pada setiap zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan dalam hadisnya yang artinya, tiadalah seorang nabi yang diutus kecuali diberikan kepadanya ayat atau mukjizat yang mendorong manusia beriman kepadanya. Akan tetapi yang diberikan kepadaku adalah wahyu, yaitu Al-Quran yang diwahyukan Allah kepadaku. Maka aku berharap pengikutku adalah yang terbanyak di antara pengikut para nabi lainnya pada hari kiamat kelak. HR Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, kita harus terus menggali kemujizatan ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran. Allah telah menyatakan dalam firman-Nya yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar ada. Fussilat 53. Ayat muhkamat. Ayat muhkam berarti ayat Al-Quran yang maknanya jelas tidak tersembunyi. Muhkam ialah ayat yang maksudnya dapat diketahui baik secara nyata ataupun takwil. Menurut bahasa, muhkam berasal dari kata hakama yahkum hakama, yang berarti memutuskan dua hal. Sedangkan menurut istilah, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Pengertian tentang ayat muhkamat, yaitu adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas. Ayat muhkam juga ayat yang dimaksud dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lainnya. Ayat muhkam adalah ayat yang tidak mengandung takwil kecuali satu wajah. Ayat muhkam adalah sesuatu yang mudah dipahami, dan ayat muhkam di dalamnya menjelaskan sesuatu yang halal dan haram, fardu, janji dan ancaman. Ciri-ciri ayat muhkamat. Ayat-ayatnya sudah jelas, sehingga tidak perlu penalaran yang lebih karena sudah dapat dipahami artinya. Dan ayat-ayatnya hanya mempunyai satu penafsiran makna saja. Hikmah ayat muhkamat. Yang pertama, menjadikan rahmat bagi manusia, khususnya orang kemampuan bahasa Arabnya yang lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti maksudnya, sangat besar arti dan manfaatnya bagi mereka. Yang kedua adalah memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maknanya. Juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Yang ketiga adalah menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya, karena lafaz ayat-ayat yang sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maknanya. Ayat mutasyabihat. Mutasyabihat berasal dari kata tasyabuh, yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Sedangkan secara terminologi, mutasyabihat berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya, maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Karakteristik ayat mutasyabihat. Yang pertama, ayat-ayat yang tidak diketahui hakikat maknanya seperti tibanya hari kiamat. Yang kedua, ayat-ayat yang dapat diketahui maknanya dengan sarana bantu baik dengan hadis atau ayat muhkam. Yang ketiga, ayat yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya, sebagaimana diisyaratkan dalam doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Ya Allah, karuniailah ia ilmu yang mendalam mengenai agama dan limpahkanlah pengetahuan tentang takwil kepadanya. Macam-macam ayat mutasyabihat. Menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabihat ada 3 macam. Yang pertama,
ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam, seperti pencirian mujmal, menentukan mutasyarrok, mengqayyidkan yang mutlak, dan menertibkan yang kurang tertib. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hal itu termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang rasik atau mendalami ilmu pengetahuan. Hikmah adanya ayat mutasyabihat. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, orang yang benar keimanannya, yakin bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur kebatilan. Yang pertama, menjadikan motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran, sehingga kita akan terhindar dari taklid, membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Kedua, ayat-ayat mutasyabihat mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya, sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. Ketiga, jika Al-Quran mengandung ayat-ayat mutasyabihat, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran antara satu dengan yang lainnya. Keempat, memperlihatkan kelemahan akal manusia. Akal sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabihat, sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. Kelima, teguran bagi orang-orang yang mengutak-ngatik ayat-ayat mutasyabihat. Keenam, membuktikan kelemahan kebodohan manusia. Sebesar apapun usaha dan persiapan manusia, masih ada kekurangan dan kelemahannya. Ketujuh, memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, ketinggian mutu sastra dan balaghonya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam.